Di sebuah desa terpencil bernama Kedungalas, terdapat sebuah pohon beringin besar yang menjulang seperti raksasa tua. Warga menamakannya pohon layu, karena setiap orang yang tinggal terlalu dekat dengannya, perlahan-lahan mengalami nasib buruk, sakit, atau hilang tanpa jejak. Tapi legenda paling kelam berasal dari seseorang bernama Sarman. Sarman adalah penggali kubur desa. Pekerjaannya sunyi, hidupnya sederhana, namun ia selalu dianggap aneh. Setiap kali ada warga meninggal, dialah yang paling dulu datang, dan paling terakhir pulang. Namun beberapa tahun terakhir, Sarman berubah. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa-tawa ketika menggali tanah, dan sering terlihat menatap lama ke arah pohon layu. Pohon itu punya roh, katanya suatu malam. Dan roh itu minta teman. Warga menganggapnya hanya orang tua yang kesepian. Mereka salah besar. Suatu malam, hujan turun deras. Petir bersahutan. Saat itu, Sarman ditemukan tewas. Menggantung di dahan pohon layu. Tubuhnya kaku, kain kafan yang melilitnya basah, dan wajahnya membiru. Entah mengapa, jenazah Sarman sudah terbungkus kain kafan sebelum warga menemukannya. Padahal, tidak ada yang memandikan atau mengkafaninya. Seolah seseorang, atau sesuatu, telah menyiapkan semuanya. Karena kejadian itu dianggap tidak wajar dan penuh tanda-tanda buruk, warga menguburkan Sarman secara tergesa-gesa. Mereka tidak tahu bahwa mereka membuat kesalahan. Dalam panik dan ketakutan, warga lupa satu hal penting. Ikatan kafan di atas kepala Sarman tidak dilepas. Dalam kepercayaan tua desa Kedungalas, jiwa yang kafannya tidak dilepas akan terjebak. Tidak bisa naik. Dan akan kembali ke dunia sebagai pocong. Tapi karena Sarman mati dalam keadaan tergantung, roh yang kembali tidak lagi sama seperti pocong biasa. Ia kembali sebagai pocong gantung. Roh penasaran yang terikat pada tempat kematiannya. Beberapa hari setelah penguburan, warga mulai mendengar suara dari arah pohon layu. Klek, klek, klek. Seperti suara tali yang menggesek dahan. Setiap malam, ada kain putih yang bergoyang perlahan di antara cabang-cabang pohon. Beberapa warga nekat mendekat, dan mereka melihatnya. Sarman masih menggantung. Kain kafannya lusuh. Matanya terbuka. Tubuhnya bergerak pelan, bukan karena angin, tetapi seperti ditarik oleh sesuatu dari atas. Saat disenter, pocong itu berubah arah, menghadap tepat pada mereka. Lehernya miring. Tali gantungan itu naik turun, seperti menahan beban yang tidak terlihat. Dan setiap kali seseorang lewat di bawah pohon itu, pocong itu berbisik lirih. Bolehkah kau menggantung juga? Sejak itu, setiap beberapa bulan sekali, selalu ada warga yang hilang di sekitar pohon layu. Mayat mereka tidak pernah ditemukan. Tapi warga bersumpah melihat sesuatu menggantung di antara ranting. Tidak hanya satu, tetapi dua, kemudian tiga. Dan kini, jumlahnya semakin banyak. Pohon layu kini seperti digelantungi puluhan kain kafan. Setiap malam, mereka bergerak serempak, seperti mayat yang sedang menari di udara. Di sebuah desa tua bernama Sukarimba, ada sebuah jalan kecil yang selalu dihindari warga ketika malam tiba. Jalan itu dikenal dengan nama Jalan Patah Tiga, dinamai dari bentuknya yang berbelok tajam dan gelap, serta satu alasan lain yang tak pernah berani diucapkan warga. Di sana, mereka sering mendengar suara langkah pincang, satu serat, satu hentak. Ok, serat, tok, serat. Konon, suara itu bukan angin, bukan binatang, melainkan langkah milik seorang wanita. Bertahun-tahun lalu, tinggallah seorang perempuan bernama Mira. Dia penduduk baru yang datang sendirian tanpa keluarga. Wajahnya lembut, tapi matanya selalu tampak menyimpan ketakutan. Warga tidak pernah tahu dari mana ia berasal. Yang mereka tahu, Mira selalu menutup kakinya dengan kain panjang, seolah menyembunyikan sesuatu. Suatu hari, kabar buruk menyebar. Seorang anak kecil hilang setelah terakhir kali terlihat dekat rumah Mira. Warga, dikuasai ketakutan buta, mendatangi rumahnya malam-malam. Mereka menyerbu, memaksa masuk, dan menyeret Mira keluar.
Aku tidak melakukan apapun, teriaknya. Tapi tak ada yang mendengarkan. Warga memukulinya, menendangnya, bahkan menghantam lutut kirinya hingga patah dengan bunyi memecah malam. Mira jatuh, merangkak, menangis ketakutan. Tapi warga terus menyeretnya ke jalan Patah Tiga, tempat paling gelap di desa itu. Di tengah hutan kecil itu, mereka mengikat tangan Mira pada sebuah batang pohon, lalu meninggalkannya sendirian. "Aku tidak bersalah," adalah kata terakhirnya yang didengar warga. Keesokan paginya, Mira hilang. Tali ikatannya putus. Tapi tidak ada jejak tubuh, hanya seretan panjang di tanah yang menuju ke arah hutan dalam. Anak kecil yang hilang akhirnya ditemukan, tersesat di sungai, selamat. Tidak pernah dekat dengan rumah Mira. Penyesalan datang terlambat. Tapi warga memilih diam. Beberapa minggu kemudian, warga mulai mendengar suara aneh di malam hari. Pertama kali disadari oleh seorang pemuda penjaga malam. Saat lampu minyak hampir padam, ia mendengar suara langkah itu. Tok, serat, tok, serat. Ia menengok. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia terus mendengar suara itu, mendekat, mendekat, hingga ia mencium bau anyir bercampur tanah basah. Ketika ia menoleh lagi, dia melihatnya. Perempuan dengan wajah pucat lebam, rambut kusut sangat panjang, dan tubuh yang condong ke satu sisi. Kakinya, kaki kiri yang pernah dipatahkan warga, menggantung tak wajar, menyeret tanah. Matanya merah, seperti habis menangis berkali-kali. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara serak. "Kau, lihat kakiku." Pemuda itu ditemukan keesokan harinya, pingsan dengan mulut membeku seperti ingin berteriak. Sejak itu, warga resmi menyebut sosok itu wanita berkaki pincang. Hingga kini, penduduk Sukarimba masih menutup mulut soal kesalahan masa lalu mereka. Tapi wanita berkaki pincang tidak pernah berhenti mencari. Langkahnya masih terdengar tiap tengah malam, terutama ketika hujan turun dan tanah menjadi becek, tempat favoritnya untuk menyeret kaki patahnya. Dan orang-orang yang melewati jalan itu dilarang menoleh ke belakang. Karena jika kamu menoleh, dia akan muncul tepat di belakangmu, berbisik di telingamu. "Kau dengar langkahku? Tapi apakah kau yang membuatku begini?" Dan setelah itu, yang tersisa hanyalah jejak seretan panjang menuju kegelapan. Di sebuah desa kecil yang jarang tersentuh peta, berdiri sebuah rumah tua yang selalu tertutup, seolah menolak cahaya matahari masuk ke dalamnya. Rumah itu telah lama kosong, namun tidak pernah benar-benar sepi. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam, karena setiap malam, jendelanya selalu terlihat terbuka, meski tak pernah ada yang membukanya. Dahulu, rumah itu dihuni oleh seorang pria bernama Wira. Wira dikenal sebagai sosok yang pendiam. Terlalu pendiam. Ia hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun. Bila berjalan, kepalanya selalu tertunduk. Namun orang-orang yang pernah tanpa sengaja bertatapan dengannya merasa ada sesuatu yang salah. Tatapannya kosong, dingin, dan seolah tidak pernah benar-benar melihat dunia ini. Wira bekerja sebagai penjaga malam di sebuah pabrik tua di pinggir desa. Pabrik itu berdiri terpisah dari pemukiman, dikelilingi pohon-pohon tinggi dan kabut yang sering turun bahkan sebelum malam benar-benar datang. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar hidupnya, ditemani suara mesin mati dan bayangan yang tak pernah jelas bentuknya. Suatu malam, sebuah kebakaran besar terjadi. Api melalap pabrik dengan cepat, seakan bangunan itu telah menunggu saatnya untuk terbakar sejak lama. Langit memerah, asap hitam membubung tinggi, dan orang-orang berlarian keluar menyelamatkan diri. Semua pekerja berhasil keluar. Semua, kecuali Wira. Ketika api berhasil dipadamkan, mereka menemukan tubuhnya di dalam bangunan yang telah hangus. Ia ditemukan dalam posisi duduk, bersandar pada dinding, menghadap lurus ke arah pintu keluar yang sudah runtuh. Wajahnya menghitam oleh jelaga.
Dan yang paling mengerikan, kedua matanya telah hangus, menyisakan rongga kosong yang menganga. Banyak orang mengira Wira terjebak dan tidak sempat melarikan diri. Namun, kebenarannya jauh lebih mengganggu. Pintu darurat ditemukan dalam kondisi terbuka lebar. Tidak ada penghalang. Tidak ada reruntuhan yang menghalanginya. Wira bisa keluar. Ia hanya tidak mau. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Penjaga baru di area pabrik melaporkan melihat sosok pria berdiri di tengah kabut. Tubuhnya tinggi, kurus, dan kaku seperti patung yang dilupakan waktu. Saat disenter, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara yang terasa tiba-tiba dingin dan berat. Warga desa mulai merasakan kehadiran sesuatu di sekitar rumah tua bekas tempat tinggal Wira. Lampu-lampu sering mati tanpa sebab. Jendela tertutup sendiri. Dan yang paling sering terjadi, perasaan seperti sedang diawasi, meski tidak ada siapapun di sana. Lalu, cerita tentang pria bermata kosong mulai menyebar. Konon, ia tidak berjalan. Ia hanya berdiri. Di sudut ruangan gelap, di bawah pohon tua, atau di balik pintu yang setengah terbuka. Ia hanya berdiri, dan memperhatikan. Bukan dengan mata, melainkan dengan sesuatu yang lebih dalam. Seiring waktu, muncul satu kebiasaan aneh pada orang-orang yang melihatnya. Mereka mulai bermimpi hal yang sama. Ruangan terbakar. Bau asap. Suara kayu patah. Dan seorang pria duduk tenang di tengah kobaran api, menatap sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya dilihat Wira dalam api? Pertanyaan itu akhirnya terjawab oleh seorang pemuda yang nekat masuk ke rumah tua tersebut. Ia melakukannya hanya karena rasa penasaran. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya cerita lama yang dibesar-besarkan. Ia masuk sendirian. Ketika ia keluar, wajahnya telah pucat pasi. Tangannya gemetar. Napasnya tak beraturan. Dan ia hanya mengatakan satu kalimat sebelum jatuh pingsan. Dia tidak terbakar, dia dijemput. Tidak ada yang mengerti maksudnya saat itu. Sampai malam berikutnya. Pemuda itu menghilang. Yang tersisa di kamarnya hanyalah sebuah pesan yang ditulis berulang kali di dinding. Aku melihat apa yang ia lihat. Sejak saat itu, cerita tentang pria bermata kosong berubah. Ia bukan arwah yang terjebak. Ia adalah saksi. Saksi dari sesuatu yang terbakar, bukan oleh api, melainkan oleh kegelapan yang tidak bisa dipadamkan. Di sebuah desa tua yang terlupakan peta, ada satu sosok yang tak pernah disebutkan dengan suara keras. Sosok yang membuat warga menutup pintu lebih cepat, memadamkan lampu lebih dini, dan tidak pernah menengok ke belakang saat lewat di pematang sawah. Mereka menyebutnya Kakek Cangkul. Menurut cerita para tetua, puluhan tahun lalu, di desa itu tinggal seorang kakek tua bernama Ki Wangsit. Ia tinggal sendirian di tepi sawah, jauh dari rumah penduduk. Setiap hari ia bekerja mencangkul tanah, membuka lahan, dan merawat kebun kecilnya. Tapi sejak istrinya meninggal, Ki Wangsit jarang berbicara dengan siapapun. Tubuhnya semakin bongkok, dan matanya perlahan kehilangan cahaya kehidupan. Hingga suatu musim paceklik tiba. Tanah mengering, padi gagal panen, dan warga mulai saling menuduh siapa yang membawa sial. Dan ketika kebun satu-satunya yang masih tumbuh hanyalah punya Ki Wangsit, fitnah pun dimulai. Malam itu, beberapa pemuda datang ke gubuk Ki Wangsit. Mereka menuduhnya menyembunyikan ilmu hitam untuk menyuburkan lahannya sendiri. Ki Wangsit berulang kali mengatakan bahwa itu hanyalah kerja keras. Tapi tak ada yang mau mendengar. Perkelahian pecah. Cangkul Ki Wangsit direbut, dan ia dipukul jatuh di atas tanah yang selama ini ia rawat. Para pemuda itu ketakutan akan perbuatannya, dan untuk menutupi kejadian itu, mereka mengubur Ki Wangsit di lahan miliknya sendiri, bersama Cangkul yang menjadi sahabat terakhirnya. Sejak malam itu, angin di pematang sawah tidak pernah berhembus sama. Beberapa orang mulai melihat bayangan tubuh bongkok berjalan perlahan di antara batang padi, menyeret Cangkul berkarat di tanah yang basah. Warga yang keluar terlalu malam sering mendengar suara cekrek, cekrek, seperti besi tua diseret di atas batu. Dan ketika mereka menoleh, mereka melihat sepasang mata kosong memandangi mereka dari gelap. Mata seorang kakek, yang seharusnya sudah mati. Kakek itu tidak berbicara, tidak berlari. Ia hanya berjalan perlahan dengan punggung bongkok, sambil menyeret Cangkul yang meneteskan lumpur merah.
Sampai hari ini, warga masih percaya. Jika kau lewat sawah saat menjelang tengah malam, dan kau mendengar suara seretan logam, jangan menoleh. Karena itu berarti kakek cangkul sedang mencari orang yang akan menggantikan posisinya di tanah itu. Seseorang yang harus ikut terkubur bersama cangkulnya. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Pucang Luhur, ada satu tradisi yang tak pernah ditinggalkan sejak ratusan tahun lalu. Setiap kali ada warga yang meninggal, keranda jenazah akan disemayamkan semalaman di pendopo kecil dekat kuburan tua. Pendopo itu sederhana, hanya bangunan kayu tua dengan tiang bambu, dikelilingi pepohonan besar yang rimbun dan gelap. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, pendopo itu menjadi pusat ketakutan. Karena setiap tengah malam, keranda yang kosong, yang seharusnya diam, justru melayang dan bergerak sendiri seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua bermula saat seorang perempuan tua bernama Mbah Ranti ditemukan meninggal misterius di rumahnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, hanya wajah pucat dan mata terbuka seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum napas terakhirnya. Malam itu, keranda disiapkan. Jenazah sudah dimandikan dan dibungkus kain kafan. Warga meletakkan jenazah di dalam keranda dan menutupnya dengan kain hitam. Menjelang tengah malam, dua orang penjaga pendopo, Jokip dan Sarman, duduk sambil menyalakan rokok. Hening. Angin hampir tak bergerak. Bulan tertutup awan tebal. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara dari dalam keranda. Jokip menoleh cepat. Kau dengar itu? Sarman mencoba tertawa, tetapi suaranya gemetar. Paling tikus. Namun suara itu semakin keras. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Tak sampai 1 menit, keranda itu bergetar hebat. Kain hitam yang menutupnya tersibat, lalu keranda itu terangkat, perlahan namun pasti, seperti ditopang tangan-tangan gaib. Sarman langsung lari tunggang langgang, meninggalkan Jokip yang terpaku, tak sanggup bersuara. Ketika keranda itu melayang beberapa meter, tiba-tiba tutupnya terbuka sedikit. Wajah Mbah Ranti yang sudah membiru terlihat, dengan mata yang kini memandang lurus ke arah Jokip. Dan saat itulah Jokip kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, keranda ditemukan kembali di tempat semula. Namun jenazah Mbah Ranti berubah posisi, seolah seseorang memutarnya menghadap ke arah pintu keluar. Setelah kejadian itu, warga mencoba menutup-nutupinya. Mereka bilang Jokip hanya berhalusinasi. Namun sejak malam itu, teror makin sering muncul. Kadang keranda kosong yang disimpan di gudang tiba-tiba terdengar bergerak sendiri. Kadang ada warga yang melihat benda panjang hitam melayang di atas pepohonan desa. Dan pernah suatu malam, seorang anak kecil melihat keranda itu meluncur perlahan di jalan desa seperti sedang mencari sesuatu. Orang-orang mulai ketakutan. Desa Pucang Luhur menjadi sepi begitu matahari tenggelam. Hanya 2 minggu setelah kejadian Mbah Ranti, warga desa kembali digemparkan. Seorang pemuda bernama Wayan ditemukan meninggal di tepi sungai. Tubuhnya membiru, bibirnya mengering, dan matanya terbuka lebar, sangat mirip dengan kondisi jenazah Mbah Ranti. Ketika keranda disiapkan untuk Wayan, penjaga pendopo menolak berjaga. Akhirnya Pak Lurah meminta bantuan 3 orang pemuda, Danu, Rojak, dan Jelun. Malam itu mereka bertiga berjaga bersama. Mereka menyalakan lentera dan duduk mengelilingi keranda Wayan. Hening. Namun berbeda dari malam sebelumnya. Hawa dingin menusuk tulang, jauh lebih dingin dari seharusnya. Lalu kain penutup keranda bergerak sendiri. Awalnya perlahan, lalu terdengar detak keras dari dalam. Danu menelan ludah. Wayan? Itu kau? Tiba-tiba berak. Keranda itu melompat setinggi 1 meter, membuat lentera terjatuh. Kain kafan di dalamnya terlihat bergerak. Keranda lalu terangkat, lebih tinggi dari sebelumnya. Danu langsung membaca doa keras-keras, Rojak berlari, sementara Jelun hanya bisa menutup wajahnya. Dan dari dalam keranda, terdengar suara lirih. Suara seperti tarikan napas seseorang yang sangat kesakitan. Namun bukan suara manusia hidup. Ada gemas seram di dalamnya. Seolah suara itu keluar dari kedalaman gelap yang tak seharusnya ada. Keranda itu melayang keluar pendopo, meluncur ke arah jalan desa. 3 pemuda itu hanya bisa memandang, tubuh lemas ketakutan. Akhirnya,
Pak Lurah meminta bantuan Mbah Juru, seorang tetua desa yang memahami kisah-kisah lama. Mbah Juru membuka gulungan kain tua yang berisi tulisan kuno. Lalu ia berkata, keranda terbang itu adalah pertanda roh yang tak diterima tanah. Ada kesalahan saat memandikan, mengkafani, atau ada dosa yang belum tertebus. Jika roh menolak pergi, kerandanya akan menjemput korban berikutnya. Warga terdiam. Roh itu, kata Mbah Juru lagi, sedang mencari orang terakhir yang harus diajak pergi. Bila belum menemukan orang itu, keranda itu akan terus berkeliaran. Desa geger mendengar itu. Dan yang paling berbahaya adalah bila keranda itu terbang tanpa jenazah di dalamnya. Artinya apa, Mbah? Tanya seorang warga. Mbah Juru menatap mereka dengan sorot mata takut. Artinya, keranda itu sedang mencari siapa yang akan mengisinya. Setelah 3 kematian, desa mengadakan ritual besar. Mbah Juru memimpin doa, menaburkan bunga, dan menyalakan dupa untuk memutus kutukan. Beberapa bulan berlalu. Desa tampak tenang kembali. Namun ada satu hal yang membuat warga tak pernah benar-benar merasa aman. Keranda itu, yang digunakan untuk Mbah Ranti, Wayan, dan Jokip, hilang dari gudang desa. Tak ada yang tahu siapa yang memindahkannya. Tak ada yang tahu apakah keranda itu masih tetap di desa, atau kini sedang melayang di tempat lain. Mencari rumah baru, mencari korban baru, atau mungkin mengintai di atas atap rumah seseorang pada malam yang sunyi. Yang pasti, jika suatu malam kau mendengar suara kayu berada di luar rumahmu. Gerobak, gerobak, gerobak. Jangan sekali-kali membukakan pintu. Karena mungkin itu bukan angin. Mungkin itu adalah keranda jenazah terbang yang sedang mencari siapa yang akan mengisinya berikutnya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi bukit berkabut, ada satu jalur rel tua yang sudah tidak digunakan sejak puluhan tahun lalu. Jalur itu dikenal warga sebagai lintasan malam. Relnya berkarat, semak ilalang menutup sebagian besar jalurnya, dan jembatan di ujung lintasan telah rapuh dimakan usia. Meski sudah lama tidak dipakai, warga sering mendengar suara yang seharusnya mustahil. Setiap tengah malam, dari arah rel tua itu, terdengar derit besi, dentuman roda, dan peluit panjang seperti suara kereta yang lewat. Namun tidak ada kereta yang beroperasi di sana, setidaknya bukan kereta yang masih hidup. Menurut kisah lama, jalur itu dulu dilintasi oleh sebuah kereta penumpang bernama Kereta Seruni 404. Kereta itu terkenal cepat namun sering bermasalah. Banyak kecelakaan kecil, penumpang terjatuh di tikungan, dan rem yang sering macet. Tetapi pihak stasiun tetap memaksanya beroperasi demi mengejar waktu. Tragedi terbesar terjadi pada malam hujan deras. Kereta 404 mengangkut 57 penumpang menuju kota seberang. Masinisnya, Pak Darsa, sudah kelelahan setelah bekerja hampir seharian. Wajahnya pucat, matanya gelap, namun ia tetap dipaksa menjalankan kereta. Saat perjalanan dimulai, petir menyambar tiang sinyal dan membuat jalur berubah tanpa terdeteksi. Kereta itu diarahkan ke lintasan malam, jalur yang seharusnya sudah ditutup karena jembatannya rapuh dan tidak aman. Tak ada yang menyadari perubahan itu sampai terlambat. Begitu kereta memasuki jalur tua itu, penumpang mulai merasakan getaran yang tidak biasa. Roda kereta terhantam rel yang berlubang, dan suara derit panjang terdengar dari bawah gerbong. Ketika jembatan tua muncul di depan, logam jembatan yang rapuh mulai patah satu persatu. Dalam hitungan detik, seluruh kereta terjun ke jurang gelap di bawahnya, jatuh ke arus sungai hitam yang deras. Tidak satu pun jasad ditemukan keesokan harinya. Seolah seluruh kereta, dan seluruh penumpangnya, ditelan bumi. Setelah tragedi itu, jalur ditutup total. Tetapi sejak malam itu, pada pukul 00.13, suara kereta selalu terdengar kembali. Beberapa warga yang nekat mendekati rel mengaku melihat sebuah kereta tua berwarna merah pudar melaju perlahan, muncul dari kabut malam. Lampu depannya menyala redup, seperti nyala lilin hampir padam. Di jendelanya tampak bayang-bayang penumpang yang duduk diam, tanpa ekspresi, menatap lurus ke depan. Tidak ada suara manusia, hanya hembusan angin dingin yang mengikuti. Ada yang bersumpah pernah melihat sosok mirip masinis Pak Darsa berada di kabin depan. Tubuhnya membungkuk, kulitnya pucat seperti kapur, dan tangannya seolah masih memegang tuas rem yang telah berkarat. Beberapa orang yang terlalu dekat dengan jalur itu dilaporkan hilang. Yang kembali hanya bercerita satu hal, mereka mendengar suara bisikan dari dalam kereta.
Bukan teriakan ketakutan, melainkan ajakan pelan. Kita belum sampai. Ikutlah bersama kami. Kereta itu seolah terus mencari pemberhentian yang hilang dalam tragedi malam itu. Mencari penumpang baru untuk memenuhi gerbongnya. Mencari seseorang yang berani melihatnya terlalu dekat. Dan hingga hari ini, bila kau berada di dekat lintasan malam tepat pukul 00.13, jangan menatap cahaya dari kejauhan. Karena kereta hantu seruni mungkin sedang berhenti untuk menjemputmu. Belakangan ini TikTok digemparkan oleh kemunculan sosok pocong pucat dengan senyum kaku yang menyeramkan. Warganet menjulukinya Pocong Bayu. Banyak yang mengira ini hanya editan, sampai orang-orang mengetahui asal-usulnya. Bayu adalah pemuda 19 tahun yang hobi membuat konten eksplor tempat angker. Ia sering masuk ke bangunan terbengkalai di desanya. Suatu malam, ia memutuskan melakukan live TikTok dari bekas rumah sakit desa yang sudah terbakar sebagian. Tempat itu dikenal angker karena banyak korban kebakaran yang tak ditemukan jasadnya. Ketika Bayu berjalan di lorong gelap, komentar penonton mendadak memuncak. "Bang, belakangmu ada yang lewat." Ada sosok putih. Bayu menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia menganggap penonton hanya bercanda. Saat masuk ke ruang operasi yang sudah dipenuhi karat dan puing, pintu di belakangnya menutup pelan. Kamera Bayu menyorot ranjang operasi yang berdebu. Di sudut ruangan, penonton melihat sosok pocong pucat berdiri dengan kepala miring dan senyum yang tidak wajar. Bayu tidak menyadarinya. Ia berjalan mendekati sudut itu, tapi ketika cahaya senter mengenai titik tersebut, sosoknya sudah hilang. Live itu viral. Namun Bayu tidak pernah mengunggah konten lagi setelah malam itu. Keesokan harinya, HP-nya ditemukan jatuh di dekat rumah sakit dengan kamera menghadap ke jalan kecil yang gelap. Di rerumputan sekitar, warga menemukan selembar kain putih seperti sisa tali kafan. Bayu dinyatakan hilang. Seminggu kemudian, akun TikTok Bayu tiba-tiba mengunggah video baru. Tidak ada caption, tidak ada suara. Hanya rekaman jalan gelap yang perlahan menyorot ke satu titik. Dari kejauhan, muncul sosok pocong dengan wajah sangat mirip Bayu, mata hitam kosong dan senyuman kaku seakan dipaksa. Warganet ketakutan. Itu Bayu? Kenapa mukanya sama persis? Sejak video itu, sosok itu mulai dikenal sebagai Pocong Bayu. Warga yang tinggal dekat rumah sakit terbengkalai sering melihat bayangan putih melompat-lompat di jalan setapak malam hari. Kadang terdengar suara lirih meminta pulang, namun suaranya tidak seperti manusia hidup, lebih seperti suara dari balik kain yang ketat. Video berisi sosok Pocong Bayu masih muncul secara acak di akun TikTok lain. Beberapa kreator mengaku melihat bayangan pocong itu muncul di pantulan layar saat mereka sedang mengedit video. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang mengunggah video-video itu, atau apakah sosok itu benar-benar Bayu. Yang jelas, siapapun yang menonton video Pocong Bayu terlalu lama, sering merasa seperti sedang diawasi dari balik layar ponsel mereka. Malam itu, hujan turun tanpa angin. Di sebuah desa tua di lereng Gunung Salak, seorang dukun sakti bernama Ki Satrio Wasesa mengurung diri di dalam padepokannya. Ia dikenal sebagai manusia yang ingin hidup abadi. Bukan dengan doa, melainkan dengan ilmu terlarang. Ki Satrio meyakini satu hal, jika ruh manusia bisa diikat pada jasadnya sendiri, maka kematian bisa ditipu. Maka dimulailah ritual yang tak pernah dicatat dalam kitab manapun. Pada malam bulan mati, Ki Satrio duduk bersila di dalam lingkaran tanah kuburan. Di hadapannya, mangkuk darah hewan, akar-akaran hutan, dan rambut manusia yang diambil dari jenazah baru. Tubuhnya dipuasakan selama 40 hari 40 malam. Ia hanya meminum air rendaman bunga 7 rupa dan darah ayam cemani. Tubuhnya semakin menyusut. Kulitnya mengering. Kukunya memanjang. Rambut dan janggutnya tumbuh liar. Namun Ki Satrio tak peduli. Baginya, itu tanda ritualnya berhasil. Pada malam terakhir, ketika ia hendak mengikat jiwanya ke jasadnya sendiri, ritual itu gagal. Ruh Ki Satrio terperangkap. Tak sepenuhnya hidup. Tak sepenuhnya mati. Tubuhnya menyusut tak lebih besar dari bayi. Kulitnya kering seperti mumi. Giginya mencuat tajam. Namun rambutnya tetap panjang, hitam, dan terus tumbuh. Saat murid-muridnya masuk kepada padepokan keesokan pagi, mereka tak menemukan Ki Satrio. Yang ada hanyalah makhluk kecil menyerupai manusia, tergeletak kaku, namun terasa hangat. Makhluk itu tidak bergerak.
Namun siapapun yang menyimpannya akan merasakan hal aneh. Benda pusaka lain berkarat. Tanaman di sekitarnya layu. Hewan peliharaan mati mendadak. Dan setiap malam, terdengar suara napas kecil dari dalam peti. Mereka menyebut makhluk itu, jenglot. Bukan boneka. Bukan mayat, melainkan sisa manusia yang gagal menjadi abadi. Konon, jenglot harus diberi darah segar agar tak mengamuk. Jika diabaikan, ia akan membawa kesialan, penyakit, bahkan kematian bagi pemiliknya. Dan hingga hari ini, jenglot tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah tangan, menunggu manusia lain yang cukup serakah untuk mencoba hidup selamanya. Jika suatu hari kamu melihat makhluk kecil berambut panjang, diam tak bergerak, namun terasa hidup, jangan sentuh, jangan simpan, karena bisa jadi itu bukan jenglot yang membutuhkanmu, melainkan roh manusia di dalamnya yang ingin menukar hidupnya dengan hidupmu. Tidak semua arwah berjalan untuk menuntut balas. Sebagian hanya bisa menyeret diri. Desa Kedung Jeruk terletak jauh dari jalan utama. Dikelilingi sawah yang sunyi dan kebun bambu yang selalu berdesir meski tanpa angin. Ketika malam turun, desa itu terasa seperti ditelan kegelapan. Lampu-lampu minyak jarang dinyalakan. Bukan karena hemat, melainkan karena takut. Warga percaya, cahaya mengundang sesuatu. Puluhan tahun lalu, sebelum desa itu mengenal listrik, hiduplah seorang perempuan bernama Ratmi. Ia tinggal sendirian di rumah panggung kecil di pinggir desa, dekat kuburan tua yang sudah tak terawat. Sejak perutnya membesar, orang-orang mulai menjauh. Tatapan berubah dingin, pintu-pintu tertutup lebih cepat setiap kali Ratmi lewat. Tak ada yang menanyakan keadaannya. Tak ada yang peduli. Setiap malam, Ratmi duduk di beranda rumahnya, memeluk perutnya yang semakin berat. Ia sering berbicara sendiri, membelai perutnya sambil berbisik pada bayi yang belum lahir. Sebentar lagi, kita pergi dari sini. Namun desa itu tak pernah mengizinkan orang seperti Ratmi pergi dengan tenang. Hujan turun sejak sore. Angin merobek daun pisang, dan petir menyambar tanpa jeda. Malam itu, Ratmi mulai merasakan kontraksi. Tubuhnya gemetar, keringat bercampur hujan. Ia berteriak meminta tolong, namun suaranya tenggelam oleh hujan dan ketakutan warga yang memilih mengunci pintu rapat-rapat. Tak ada bidan. Tak ada doa. Tak ada tangan yang menggenggamnya. Di lantai bambu rumah panggung itu, Ratmi melahirkan dengan darah menggenang. Jeritan terakhirnya pecah bersamaan dengan tangisan yang tak pernah terdengar. Bayi itu lahir dalam keadaan diam. Terlalu diam. Ratmi menatapnya lama, mengguncang tubuh kecil itu. Menampar pipinya. Memeluknya sambil menangis histeris. Di luar, petir menyambar begitu dekat hingga rumah itu bergetar hebat. Saat itulah Ratmi tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang pecah oleh kewarasan yang runtuh. Ia membungkus bayinya dengan kain lusuh, lalu turun dari rumah panggung. Kakinya lemas, pandangannya berkunang-kunang, namun ia terus melangkah ke arah jalan desa yang berlumpur. Ia ingin menunjukkan pada mereka. Ia ingin mereka melihat apa yang telah mereka biarkan terjadi. Jalan lumpur. Langkah Ratmi tak sampai jauh. Di tengah hujan deras, kakinya terpeleset. Tubuhnya jatuh menghantam batu. Terdengar suara retakan tulang yang tertelan hujan. Ratmi menjerit kesakitan. Kakinya terpelintir ke arah yang tak mungkin. Darah mengalir deras dari pahanya, bercampur lumpur hitam. Ia mencoba berdiri, gagal. Ia menoleh ke arah rumah-rumah warga. Tak satupun lampu menyala. Tak satupun pintu terbuka. Dengan sisa tenaga, Ratmi ngesot. Menyeret tubuhnya perlahan, kukunya mencakar tanah. Setiap tarikan meninggalkan bekas darah panjang di jalan desa. Bayi itu masih dalam pelukannya. Dingin. Diam. Ratmi berhenti di dekat pohon beringin tua, tepat di persimpangan menuju kuburan desa. Di sana, tubuhnya ambruk. Matanya terbuka menatap langit gelap, mulutnya masih bergetak, seolah ingin berteriak atau mengutuk. Saat hujan berhenti, Ratmi telah mati. Namun dendamnya, tidak. Warga menemukan jasad Ratmi keesokan paginya. Tubuhnya kaku, kaki hancur,
wajahnya membiru. Bayinya dikubur seadanya. Ratmi pun dimakamkan tanpa doa panjang, seolah mereka ingin segera melupakan. Malam keempat setelah pemakaman, terdengar suara aneh dari arah jalan desa. Srek, 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 seperti sesuatu yang diseret di tanah basah. Seorang warga yang nekat mengintip dari balik jendela melihat sosok putih di bawah pohon beringin. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya kotor oleh tanah. Kedua kakinya tertekuk patah, tak bisa menopang badan. Ia bergerak dengan kedua tangan. Perlahan, mendekat. Sejak malam itu, kematian mulai terjadi. Ternak ditemukan mati dengan leher membiru. Seorang ibu hamil hilang saat pulang dari sawah, yang tersisa hanya jejak seretan di lumpur. Anak-anak demam tinggi sambil mengigau, menyebut kata yang sama berulang kali. Ibu, ngesot, ibu. Orang tua desa akhirnya sepakat membuat larangan, jangan keluar rumah saat hujan malam. Jika mendengar suara seretan, jangan menoleh. Jika mencium bau darah bercampur Kamboja, segera tutup mata dan berdoa. Karena kuntilanak ngesot tidak muncul untuk menakut-nakuti. Ia muncul untuk mencari anaknya, atau pengganti anaknya. Konon, jika ia berhasil meraih kakimu, kau tak akan langsung mati. Kau akan diseret bersamanya, hingga kakimu patah, dan kau belajar bagaimana rasanya ngesot di tanah dingin. Tidak ada yang tahu sejak kapan rumah tua di ujung desa Karangjati itu kosong. Pintu kayunya selalu tertutup rapat, jendela-jendelanya hitam seperti mata mati. Namun setiap malam Jumat Kliwon, satu hal yang pasti terdengar oleh warga sekitar, tangisan seorang wanita. Tangisannya lirih, terputus-putus, seperti menahan sakit yang terlalu dalam untuk diucapkan. Warga menyebutnya, wanita menangis darah. Awal mula. Puluhan tahun lalu, rumah itu dihuni oleh seorang perempuan bernama Ratmi. Ia dikenal pendiam, jarang keluar rumah, dan selalu mengenakan kebaya lusuh berwarna gelap. Matanya cekung, seolah kurang tidur bertahun-tahun. Tak banyak yang tahu, Ratmi menyimpan rahasia kelam. Ia menikah dengan seorang pria terpandang di desa, namun pernikahan itu dipenuhi siksaan. Setiap malam, Ratmi dipukul, dikurung, dan diperlakukan seperti barang tak bernyawa. Tetangga sering mendengar jeritan, tapi tak satu pun berani menolong. Hingga suatu malam hujan deras, jeritan itu terdengar lebih panjang dari biasanya, lalu lenyap. Keesokan paginya, suaminya ditemukan tewas tergantung di balok rumah. Matanya melotot, wajahnya membiru, dan yang paling mengerikan, kedua matanya hilang. Ratmi tidak pernah ditemukan. Teror dimulai. Sejak kejadian itu, warga mulai melihat penampakan seorang wanita berdiri di depan rumah tua tersebut. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus, dan dari balik sela rambutnya tampak cairan merah menetes perlahan ke tanah. Bukan air mata biasa. Darah. Setiap kali ia menangis, bau amis menyebar di udara. Tangisannya semakin keras jika ada orang yang berani mendekat. Konon, Ratmi mencungkil matanya sendiri sebelum mati, karena tak sanggup lagi melihat dunia yang membiarkannya disiksa. Kutukan. Orang-orang yang pernah mengejek, menantang, atau berani masuk rumah itu mengalami nasib aneh. Ada yang tiba-tiba buta tanpa sebab. Ada pula yang ditemukan menangis histeris sambil mencakar matanya sendiri. Mereka semua mengaku melihat seorang wanita duduk di sudut ruangan. Wajahnya terangkat perlahan, dan dari lubang matanya mengalir darah segar. Sambil menangis, ia berbisik, "Kenapa kalian hanya melihat, saat aku sudah mati?" Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah dan kebun pisang, warga hidup dengan satu pantangan, jangan keluar rumah setelah azan Isya berkumandang. Konon, larangan itu bukan tanpa alasan. Puluhan tahun silam, hiduplah seorang lelaki bernama Karta, penjaga makam desa. Ia dikenal pendiam, jarang bergaul, dan selalu berada di pemakaman bahkan saat hujan deras. Tidak ada yang tahu, Karta menyimpan dendam besar kepada warga desa. Karta difitnah telah mencuri hasil panen. Tanpa bukti, warga menghakiminya. Ia dipukuli, diseret ke tepi sungai, lalu ditinggalkan setengah mati di sana. Malam itu hujan turun lebat. Tak ada yang menolongnya. Karta meninggal sendirian, tubuhnya kaku terendam lumpur dan air sungai. Esok paginya, jasadnya ditemukan. Karena tergesa dan takut hujan semakin deras, warga menguburkannya tanpa melepaskan tali pocong di bagian kepala dan kaki. Sejak malam ketiga setelah pemakaman, keanehan mulai terjadi.
Anjing-anjing desa melolong bersamaan. Angin malam terasa berat, seolah membawa bau tanah basah bercampur anyir. Beberapa warga mengaku melihat sesosok putih melayang di atas kebun pisang, bergerak cepat, tidak meloncat, tapi terbang rendah. Awalnya tak ada yang percaya. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Jaya pulang terlambat. Dari kejauhan ia melihat bayangan putih melayang di atas jalan setapak. Saat disenter, sosok itu berhenti. Tubuhnya terikat kain kafan kusam. Kepalanya miring tak wajar. Dan, ia tidak menyentuh tanah. Pocong itu perlahan naik, semakin tinggi, melayang mengikuti arah angin. Dari balik kain kafan yang terbuka sedikit, terlihat wajah pucat dengan mata hitam kosong. "Lepaskan ikatanku." Suara itu terdengar serak, seolah berasal dari dalam tanah. Keesokan paginya, Jaya ditemukan pingsan di kebun, rambutnya memutih sebagian. Sejak itu, warga yakin, itu arwah Karta. Dukun desa akhirnya mengungkapkan kebenaran. Karena tali pocongnya tidak dilepas dan kematiannya penuh dendam, arwah Karta tidak terikat hukum tanah. Ia tidak meloncat seperti pocong biasa. Ia mengikuti angin. Terbang. Setiap malam tertentu, pocong terbang akan melayang di atas desa, mencari orang-orang yang dulu ikut menghakiminya. Satu persatu mereka jatuh sakit, meninggal tanpa luka, wajahnya pucat seperti kehilangan jiwa. Hingga kini, makam Karta sudah dipasangi kain hitam dan doa tak pernah putus. Namun warga masih percaya, jika pada malam hujan kau melihat kain putih melayang diam di udara, dan angin tiba-tiba berhenti, jangan menoleh ke atas. Karena pocong terbang sedang tepat di atas kepalamu. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah dan kebun pisang, warga hidup dengan satu pantangan, jangan keluar rumah setelah azan Isya berkumandang. Konon, larangan itu bukan tanpa alasan. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Wajahnya selalu tampak cantik, kulitnya halus, dan auranya memikat siapapun yang memandang. Tak sedikit pria yang jatuh hati, tak peduli meski Ratna dikenal angkuh dan dingin. Tak ada yang tahu, kecantikan Ratna bukanlah anugerah alami. Bertahun-tahun lalu, Ratna pernah mendatangi seorang dukun tua di tengah hutan. Dalam keputusasaan karena sering dipandang sebelah mata, ia rela melakukan ritual terlarang, memasang susuk demi kecantikan dan daya tarik yang abadi. Sejak hari itu, hidup Ratna berubah. Rezekinya lancar, banyak yang memuji, dan ia merasa dunia berada di genggamannya. Namun, ada satu syarat yang ia abaikan, susuk ini akan menagih balasannya saat ajal menjemput. Ratna menertawakan peringatan itu. Tanda-tanda azab. Memasuki usia senja, Ratna mulai merasakan hal aneh. Setiap malam, ia bermimpi didatangi bayangan hitam berwajah samar yang menatapnya tanpa mata. Bau amis sering muncul di kamarnya, padahal tak ada apapun. Cermin di rumahnya kadang memperlihatkan wajah Ratna yang berbeda, keriput, pucat, dan penuh noda hitam. Namun saat ia berkedip, wajah cantiknya kembali seperti semula. Ia mulai gelisah. Tidurnya tak pernah nyenyak. Bacaan doa terasa berat di lidahnya. Saat azan berkumandang, telinganya justru berdenging hebat. Saat sakaratul maut. Ketika sakit keras datang, tubuh Ratna terbaring lemah di ranjang. Keluarga dan tetangga berkumpul, membacakan doa. Namun wajah Ratna justru menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Matanya melotot, napasnya tersengal. Ia berteriak histeris, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Pergi. Jangan ambil aku. Aku masih cantik, aku masih hidup." Tubuhnya kejang, tangannya mencakar udara. Dari mulutnya terdengar erangan aneh, bukan seperti suara manusia. Beberapa orang merinding, sebagian lainnya menangis ketakutan. Hingga akhirnya, Ratna mengembuskan napas terakhir dengan wajah yang berubah drastis, keriput, kusam, dan menyeramkan. Setelah kematian, keanehan tak berhenti di situ. Saat dimandikan, para wanita yang mengurus jenazah menemukan benda-benda kecil berkilau keluar dari tubuh Ratna. Jarum, serpihan logam, dan butiran aneh yang membuat mereka gemetar. Jenazahnya terasa berat, tak wajar. Kain kafan sulit menutup tubuhnya dengan rapi. Bahkan, saat dikuburkan, tanah seakan menolak, runtuh kembali berkali-kali. Malam setelah pemakaman, warga sekitar mendengar suara tangisan dari arah makam Ratna. Tangisan panjang, pilu, diselingi rintihan minta tolong. Sejak itu, tak ada yang berani melewati makam tersebut sendirian saat malam.
Penutup, kecantikan yang dicari dengan jalan gelap, akan menuntut harga yang jauh lebih mahal. Apa yang dinikmati di dunia, bisa berubah menjadi azab di akhir hayat. Di masa ketika malam masih dipercaya sebagai gerbang dunia lain, manusia hidup berdampingan dengan rasa takut dan dendam. Santet tidak lahir dari iblis. Ia lahir dari hati manusia yang terluka. Konon, berabad-abad lalu, hiduplah seorang tabib bernama Ki Jangkara. Ia menyembuhkan tanpa meminta balasan. Namun kebaikan, seringkali menumbuhkan iri. Fitnah menyebar. Kebaikan berubah menjadi tuduhan. Dan suatu malam, Ki Jangkara diseret ke hutan, lalu dikubur hidup-hidup. Di dalam gelap tanah yang menyesakan, Ki Jangkara tidak berteriak meminta ampun. Ia berbisik, memanggil sesuatu yang tidak seharusnya dijawab. Jika dunia membunuh orang baik, bisiknya, maka dendam akan menjadi keadilanku. Tanah bergetar. Angin berhenti. Dan roh-roh yang lapar akan amarah datang menghampiri. Sejak malam itu, santet dikenal sebagai kutukan tanpa jarak. Tak perlu bertatap muka. Cukup nama, niat, dan kebencian yang dipelihara. Korban mulai merasakan hal ganjil. Perut mereka terasa diaduk dari dalam. Jarum muncul tanpa luka. Darah keluar dari tempat yang tak wajar. Namun, santet selalu meminta harga. Pengirimnya kehilangan ketenangan. Wajahnya menua sebelum waktunya. Tidurnya diganggu bayangan orang yang ia sakiti. Semakin sering digunakan, semakin besar bagian jiwa yang ditelan kegelapan. Orang-orang tua berkata, mereka yang mati dengan santet di dadanya tak akan benar-benar pergi. Arwahnya terikat, menunggu hati manusia berikutnya yang memilih dendam. Dan sampai hari ini, santet masih ada. Bukan sebagai ilmu, melainkan sebagai bisikan. Bisikan yang muncul saat iri menguasai hati. Saat doa berubah menjadi kutukan. Saat manusia lupa memaafkan. Karena sejatinya, asal-usul santet bukan dari dunia gaib, melainkan dari manusia itu sendiri. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, ada sebuah jalan yang terkenal angker bernama Jalan Seroja. Warga setempat percaya bahwa jalan itu dihuni roh penasaran korban kecelakaan yang tak pernah ditemukan jasadnya. Namun yang paling menakutkan bukanlah penampakan hantu di pinggir jalan, melainkan sebuah ambulans yang kadang muncul sendiri di tengah malam, tanpa sopir, tanpa lampu, tanpa suara mesin, hanya sirene lirih yang terdengar seperti rintihan. Awal kejadian. Suatu malam, seorang pengemudi ojek online bernama Dimas mendapat pesanan mengantar makanan ke daerah yang melewati Jalan Seroja. Ia tahu jalan itu sepi dan sering membuat bulu kuduk berdiri, tapi karena pesanannya mendesak, ia memberanikan diri lewat. Saat memasuki jalan itu, angin tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara motor lain. Hening, seperti dunia terhenti. Di kejauhan, Dimas melihat lampu putih berkedip pelan. Semakin dekat, ia sadar bahwa itu adalah ambulans tua, catnya kusam dan kacanya gelap. Padahal, di kota itu, semua ambulans sudah model baru. Pertemuan. Ambulans itu berhenti tepat di depan Dimas. Sirenenya berputar pelan, tapi suaranya bukan seperti sirene normal, lebih mirip suara tangisan perempuan. Dimas gemetar. Ia menepi, berniat membiarkannya lewat. Tapi ambulans itu tidak bergerak. Tiba-tiba, kaca depan ambulans yang gelap tersibak seperti kabut. Di baliknya muncul wajah pucat seorang perawat, memakai masker lusuh berlumur darah. Ia menatap Dimas dengan mata hitam dalam, lalu menggerakkan jari seolah memanggil. Ayo ikut, masih ada yang harus dijemput. Dimas ketakutan dan tancap gas. Namun, seberapa cepat ia memacu motornya, suara sirene lirih itu tetap terdengar di belakangnya. Saat ia menoleh, ambulans itu melaju tanpa ban menyentuh tanah, mengambang, mengikuti dalam jarak beberapa meter. Rahasia ambulans hantu. Sesampainya di ujung jalan, Dimas berhenti di warung. Wajahnya pucat. Pemilik warung, seorang lelaki tua, langsung menutup warungnya ketika melihat sorot lampu dari belakang Dimas. Ambulans itu muncul lagi, tanya si bapak tua. Dengan suara bergetar, Dimas mengangguk. Lelaki tua itu menarik napas berat. Dulu,
Ada kecelakaan besar di sini. Ambulans itu terguling saat membawa pasien sekarat. Perawatnya mati terjepit dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Ada yang bilang ambulans itu masih berjalan mencari pasien yang harus dia selamatkan, atau dibawanya ke dunia lain. Akhir yang mengikuti. Dimas mengira semuanya sudah selesai. Namun sejak malam itu, setiap pukul 2 dini hari, ia sering mendengar sirene lirih di depan rumahnya. Dan terkadang, melalui jendela kamar, ia melihat kilatan lampu putih. Dan bayangan seorang perawat berdiri di samping ambulans tua, memandang ke arah rumahnya. Seolah menunggu waktu yang tepat untuk menjemput. Malam itu, desa Durian runtuh diselimuti kabut tebal. Lampu-lampu rumah redup seakan enggan menerangi jalanan sepi. Tok Dalang baru saja pulang dari balai, ketika ia merasa seperti ada 2 sosok kecil yang mengikutinya. Awalnya ia mengira itu anak-anak. Tapi langkah kaki kecil itu tak menimbulkan suara. Saat menoleh, ia tak melihat siapapun. Namun sebelum pintu rumahnya menutup sempurna, sebuah suara kecil berbisik. Tok Dalang, jom main. Tok Dalang terpaku. Suara itu familiar. Mirip Upin dan Ipin. Tapi bagaimana mungkin? Mereka baru saja dikabarkan menghilang sore tadi saat bermain di hutan kecil dekat bukit. Keesokan harinya, penduduk desa melakukan pencarian. Kak Ros menangis karena adiknya belum juga ditemukan. Semua orang menyisir hutan, tapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki kecil yang berhenti di depan sebuah pohon besar tua. Pohon itu sudah lama dikenal sebagai pokok larangan. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang bermain terlalu dekat akan diambil oleh penghuni hutan. Saat pencarian berlangsung, Mei Mei tiba-tiba berteriak. Cepat! Aku dengar suara Upin dan Ipin. Suara tawa mereka terdengar bergaung dari kejauhan. Ceria, tapi kosong, seperti gema tanpa jiwa. Semuanya berlari mengikuti suara itu, namun suara tersebut selalu berpindah-pindah, seperti sedang mempermainkan mereka. Menjelang senja, Mel yang sejak tadi diam tiba-tiba menunjuk ke balik semak-semak. Itu mereka. Semua menoleh. 2 sosok kecil berdiri membelakangi rombongan. Upin, Ipin, balik sini, teriak Kak Ros. Namun saat mereka berbalik, seluruh desa menjerit. Muka mereka pucat, mata hitam tanpa bola. Di dahi Upin, tanda bulatnya terlihat menjadi hitam pekat seperti lubang. Sedangkan Ipin tersenyum lebar dengan gigi yang jauh lebih banyak dari manusia biasa. Dengan suara serak dan bergema, mereka berkata bersamaan. Kami sudah jumpa kawan baru di hutan. Jom ikut kami. Angin kencang tiba-tiba berhembus, dan kedua sosok itu berlari ke dalam hutan dengan kecepatan tak wajar. Tak ada yang berani mengejar lagi. Sejak hari itu, setiap malam, warga desa Durian runtuh sering mendengar suara tawa 2 anak kecil. Betul, betul, betul. Suara itu muncul dari hutan larangan, memanggil siapapun yang lewat. Dan siapapun yang mencoba mencari sumber suara itu, tidak pernah kembali. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan mayat pertama kali berjalan kembali. Tetapi legenda paling tua menyebutkan sebuah desa kuno bernama Watu Sungsang, desa terpencil yang tidak tercatat di peta manapun. Di sana, ratusan tahun lalu, para penduduk hidup damai, hingga seorang dukun wanita muncul, membawa bala yang tak pernah dibayangkan manusia. Dia datang tanpa bayangan. Dukun itu bernama Niara, seorang perempuan asing yang muncul dari hutan dengan pakaian compang-camping, tetapi matanya tajam seperti mencari sesuatu yang hilang. Ia meminta penduduk desa menerima dirinya, namun para tetua menolak, menganggapnya pembawa pertanda buruk. Denda membuatnya melakukan hal terlarang. Menghidupkan kembali seseorang yang mati. Ia menggali makam anak kecil yang baru meninggal karena demam, membacakan mantra kuno yang konon berasal dari kitab pemanggil roh arwah. Dan malam itu, tanah berguncang. Tangan kecil pucat keluar dari kubur. Namun anak itu tidak bangkit sebagai manusia. Ia bangkit tanpa napas, dengan kulit menghitam, dan mata kosong seperti kaca. Ia berjalan, tetapi bukan lagi makhluk hidup, melainkan tubuh yang hanya dikendalikan sisa nafsu paling primitif, lapar. Wabah pertama. Ketika tubuh kecil itu menggigit ibunya, kutukan menjalar seperti api. Dalam hitungan jam,
penduduk Watu Sungsang mulai berubah satu persatu. Mereka mati, lalu berdiri lagi. Tubuh mereka dingin, sendi bergesekan seperti tulang retak, dan darah hitam menetes dari mulut mereka. Mereka tidak bicara. Tidak merasa sakit. Tidak mengenal siapapun. Hanya mencari daging hidup. Dukun Niara mencoba menghentikan apa yang ia mulai, tetapi kutukan itu bukan lagi miliknya. Mantra yang ia pakai ternyata berasal dari arwah lapar yang sudah lama terbuang dari dunia manusia. Arwah itu menuntut tubuh, dan desa tersebut menjadi wadahnya. Desa yang menghilang. Dalam satu malam, seluruh desa lenyap. Bukan karena mereka mati, tetapi karena mereka bangkit dan berjalan menuju hutan, meninggalkan rumah-rumah kosong dengan pintu terbuka dan noda darah di tanah. Penduduk daerah sekitar menyebutnya tanah tanpa jiwa. Siapapun yang masuk ke sana tidak pernah kembali. Sumber zombie di era modern. Konon, wabah zombie pertama yang muncul di zaman modern bukan berasal dari laboratorium atau mutasi virus, tetapi dari penemuan artefak batu hitam di reruntuhan desa itu. Batu hitam yang masih menyimpan sisa mantra Niara. Siapapun yang memegang batu itu akan perlahan mendengar bisikan, "Bangkitkan aku." Dan ketika darah menyentuh permukaannya, kutukan pun kembali hidup. Kabut malam turun pelan, menutup seluruh lereng Gunung Salak seperti tirai kematian. Angin berdesir aneh, membawa bau tanah basah bercampur harum kemenyan. Di pos pendakian, seorang penjaga tua menatap 3 pendaki muda yang tengah menandatangani buku registrasi. Gunung Salak bukan tempat bermain, suara penjaga itu berat. Jika kalian mendengar suara orang minta tolong, jangan jawab. Dan jangan sekali-kali berjalan ke arah suara gamelan. Ketiga pendaki hanya tertawa kecil. Mereka mengira itu mitos untuk menakut-nakuti. Namun di balik mata penjaga itu, ada bayangan ketakutan yang nyata, kenangan gelap yang tak pernah hilang. Malam semakin pekat ketika mereka mencapai Camp 2. Hutan dipenuhi suara serangga dan hembusan angin dingin. Bintang menghilang di balik kabut tebal seperti penanda buruk. Saat mereka sedang mendirikan tenda, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis, lirih namun jelas, seperti hanya beberapa meter dari tempat mereka. "Ada yang butuh bantuan?" seru Arya, salah satu pendaki. Namun sebelum yang lain sempat menahan, ia sudah berjalan masuk ke dalam kabut. Riko dan Dimas menyusul, tapi semakin mereka mencari, semakin jauh suara tangisan itu menggema. Tangis itu berubah menjadi tawa melengking, tawa menyeramkan yang memecahkan keheningan. Tiba-tiba kabut membuka sedikit, memperlihatkan sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian pendaki penuh lumpur, wajahnya pucat tak berdarah, dan kedua matanya hitam legam seperti rongga kosong. "Kalian juga tersesat?" bisiknya. Dalam sekejap, sosok itu hilang, dan Arya tidak terlihat dimanapun. Pagi harinya, Riko menemukan sebuah papan peringatan tua tumbang di antara semak. Dilarang memasuki jalur Legok Lanse, area terlarang, banyak pendaki hilang. Namun di bawahnya, terdapat jejak sepatu Arya menuju jalur tersebut. Semakin jauh mereka masuk, pepohonan terasa seperti bergerak mengikuti. Bau kemenyan semakin kuat, dan samar-samar terdengar suara gamelan mengalun lembut, seperti berasal dari kejauhan. Riko gemetar. Penjaga pos bilang, "Jangan ikuti suara gamelan." Terlambat. Semakin mereka mencoba menutup telinga, suara itu semakin keras, menghipnotis, membuat langkah mereka bergerak sendiri tanpa kendali. Hutan terbuka ke sebuah ruang lapang yang gelap. Di tengahnya berdiri bangunan batu menyerupai gerbang purbakala, dipenuhi lumut dan ukiran wajah-wajah manusia berteriak ketakutan. Di depan gerbang itu berdiri Arya. Namun sesuatu telah berubah. Mulutnya tersenyum terlalu lebar, kulitnya pucat membiru, dan tubuhnya bergetar seperti boneka rusak. "Masuklah," suaranya bukan lagi suara manusia. "Mereka menunggumu." Dari dalam gerbang terdengar langkah ratusan kaki dan suara gamelan semakin keras, bercampur jeritan manusia menahan sakit. Tangan-tangan hitam kurus keluar dari tanah, meraih kaki Riko dan Dimas. Mereka berteriak, berusaha melepaskan diri, tetapi seperti ditarik ke dalam bumi. Arya menatap mereka tanpa emosi,
membisikkan kalimat terakhir. Inilah harga bagi mereka yang melanggar wilayah para penjaga gaib Gunung Salak. Beberapa hari kemudian, penjaga pos menemukan barang-barang pendaki itu. Sepatu berlumpur, ponsel yang tergeletak dengan layar penuh goresan, dan buku catatan yang ditutup dengan cepat, seolah ditulis dalam ketakutan. Jika kau membaca ini, jangan mencari kami. Gunung ini bukan tempat manusia. Di balik kabut, ada dunia lain. Tubuh mereka tak pernah ditemukan. Hingga kini, para pendaki masih melaporkan mendengar suara gamelan dan tangisan minta tolong dari dalam kabut, dan kadang, sosok Arya berdiri di antara pepohonan, mengajak naik satu korban lagi. Jika kau mendaki Gunung Salak dan kabut mulai menebal, jangan jawab suara apapun. Jangan ikuti suara gamelan. Dan jika seseorang memanggil namamu, lari, karena mungkin itu bukan manusia. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, ada sebuah tradisi kuno yang tak pernah diceritakan kepada orang luar. Tradisi itu disebut Malam Pengantin Merah, sebuah ritual yang konon dilakukan untuk menjaga desa tetap aman dari gangguan makhluk gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Yang terlihat hanyalah setiap beberapa tahun sekali, seorang perempuan muda tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rina, seorang mahasiswi asal kota, datang ke Karangjati untuk menyelesaikan skripsi tentang budaya Jawa kuno. Ia tinggal bersama Bude Sri, satu-satunya kerabat yang dimilikinya di desa itu. Pada minggu pertamanya, Rina mulai memperhatikan keanehan. Setiap menjelang maghrib, warga desa tampak gelisah, pintu-pintu dikunci, dan tak ada seorang pun yang berani keluar setelah matahari terbenam. Suatu sore, Rina mendengar suara bisik-bisik dari dapur antara Bude Sri dan seorang tetangga. Tahun ini waktunya. Kalau tidak dikorbankan, dia akan datang sendiri, bisik tetangga. Bude Sri menjawab lirih, semoga bukan anak itu. Rina merinding. Ia merasa mereka sedang membicarakannya. Malam itu, ketika mencoba tidur, ia mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, semakin lama semakin jelas, seperti berasal dari tengah hutan. Rina keluar rumah diam-diam, mengikuti suara itu meski udara terasa semakin dingin dan angin membawa bau bunga melati yang menyengat. Di tengah hutan ia melihat cahaya merah menyala, dan puluhan warga desa berkumpul membentuk lingkaran. Di tengah mereka berdiri seorang perempuan muda mengenakan kebaya pengantin berwarna merah darah, wajahnya tertutup jilbab tipis seperti pengantin tradisional. Tangan dan kakinya terikat. Seorang dukun tua membaca mantra, suaranya berat dan bergetar. Dengan persembahan ini, kami memperpanjang perjanjian. Terimalah pengantinmu. Tiba-tiba tanah di bawah kaki pengantin retak, dan dari dalam retakan muncul tangan besar berwarna hitam, kuku panjang tajam menembus kulit, menarik tubuh sang pengantin ke bawah. Perempuan itu menjerit, suaranya menggema begitu panjang hingga membuat Rina gemetar. Warga desa tidak menolong, mereka justru bersujud, seolah menyambut dewa. Rina mencoba mundur, tetapi seseorang mencengkeram bahunya. Bude Sri berdiri di belakangnya, wajahnya pucat. Maafkan Bude. Desa ini hanya akan selamat jika pengantin berikutnya dipilih sebelum iblis mengambil sendiri. Dan syaratnya harus darah keluarga. Rina ingin berteriak, tapi mulutnya seakan terkunci. Para warga mendekat, membawa kain merah dan tali pengikat. Gamelan kembali berbunyi, suara yang begitu indah namun mematikan. Rina digiring ke tengah lingkaran. Baju pengantin merah dipakaikan paksa di tubuhnya, dingin dan basah seperti dilumuri darah. Ketika kain penutup wajah diturunkan, ia melihat ke bawah.
Retakan tanah kembali terbuka, lebih lebar dari sebelumnya. Dari kegelapan muncul wajah mengerikan dengan mata menyala merah. Suara berat berbisik langsung ke telinganya. "Selamat datang, pengantin baruku." Tanah runtuh, dan tubuh Rina ditelan kegelapan. Keesokan paginya desa kembali tenang. Warga tersenyum seolah tak pernah terjadi apapun. Tradisi telah dipenuhi. Karangjati aman untuk beberapa tahun lagi. Namun setiap malam, jika angin bertiup dari arah hutan, terdengar suara gamelan samar dan jeritan memohon tolong yang tak pernah berhenti.